Pada tanggal 1 Desember, Arum Grosir membeli beras 1 ton seharga 7 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Maksudnya, kita akan mendapatkan diskon 2% dari 10 hari toko gudang penjual dari PT Gede nomor invoice D001. Kita masukkan tanggalnya, akun yang didebit itu dari PT penjualannya PT Gede, kemudian nomor invoice, ada juga termin yaitu diskon tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan ke pembelian yakni 7 juta. Untuk memudahkan kita untuk penulisan ini, kita masuk ke dolar tersebut kita akan masuk ke more accounting format. Nah, untuk desimalnya itu bisa kosongkan, simbolnya itu kita cari rupiah. Pada kolom utang dagang kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung N buka kurung lagi G15 sama dengan petik 2 titik koma J15 sama dengan petik lagi tutup kurung titik koma petik lagi titik koma lagi G15 ditambah J15 kemudian tutup kurung enter. Nah, ini akan secara otomatis penulisan pada utang dagang. Selanjutnya, untuk 4 Desember ini kita tidak tuliskan karena tidak termasuk dalam jurnal pembelian. Kita lanjut ke ke tanggal 12 Desember. Arum Grosir membeli 400 botol kecap seharga 7.500 kepada PT Gading dengan syarat penjualan 3/10 N/30 FOB shipping point pada tanggal 12 Desember. Biaya pengiriman yang dibebankan pada pembeli sebesar 500.000 dengan nomor invoice D002. Penulisannya sama yang tanggal 1. Untuk pembeliannya kita akan menuliskan 3 juta karena dari 400 botol kecap tersebut dikali 7.500. Nah, tadi ada biaya pengiriman yaitu dituliskan beban angkut pada kolom lain-lain. Ya. Nah, untuk total untuk pembelian dan jumlah kita menggunakan sum, rumus seperti biasa. Kita lanjut, sekarang kita akan menjelaskan jurnal pengeluaran kas. 1 Desember membayar sewa toko sebesar 12 juta untuk masa sewa selama 1 tahun dengan nomor cek D001. Kita akan menuliskan tanggalnya seperti biasa, Desember 2022, tanggalnya itu tanggal 1. Nomor ceknya tadi kita tuliskan D001. Akun yang didebit ini karena untuk masa sewa selama 1 tahun, berarti sewa dibayar di muka karena telah membayarkan RP sebanyak 12 juta tadi.
kita akan tuliskan 12 juta tadi ke dalam akun lain-lain. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus pada jurnal pengeluaran kas ini pada kasnya untuk secara otomatis mendapatkan isi saldonya, yakni dengan rumus sama dengan if buka kurung n buka kurung lagi F15 sama dengan titik koma G15 sama dengan titik koma H15 sama dengan petik lagi, tutup kurung, titik koma, petik lagi. Petik ini digunakan untuk tanda kosong. Jika ini maka kosong. Kemudian F15 ditambah G15 dikurangi H15, tutup kurung, enter. Rumus ini dibaca jika F, G, dan H kosong, maka isi saldo juga kosong. Jika tidak, yang muncul adalah F ditambah G dikurangi H. Kita lanjut pada transaksi kedua, yakni membeli alat tulis kantor seharga 500.000 secara tunai. Ini akan masuk ke akun lain-lain lagi. Desember melunasi utang dagang kepada PT Gede atas pembelian 1 Desember dengan nomor cek D002 dengan utang dagang 6.300.000, potongan pembelian sebanyak 126.000. Lanjut, 22 Desember melunasi utang dagang pada PT Gading atas pembelian 2 Desember nomor cek D003. Ini sama yang PT Gede. Utang dagang dimasukkan ke utang dagang, dimasukkan ke potongan pembelian juga.
Pada tanggal 22 Desember membayar gaji 3 orang karyawan untuk 3 minggu pertama di Desember sebesar 3.600.000. Maksud kami 3.500.000. Kemudian 25 Desember membayar iuran kebersihan dan keamanan, berarti beban lain-lain sebesar 200.000 masuk ke akun lain-lain sebanyak 200.000. Yang terakhir 31 Desember Ibu Mimi mengambil uang, berarti brief Ibu Mimi sebesar 250.000 untuk kepentingan pribadinya. Ini masuk ke akun lain-lain juga. Nah, untuk totalnya kita juga menggunakan sum.